106,5 FM Miki Radio teman setia di setiap malammu. Hai Sobat Pinky, balik lagi di Saber Santai bareng gue Adiba yang akan menemani kamu semua selama 10 menit ke depan. Gimana nih perasaan Sobat Pinky malam ini? Wah, pasti pada seneng gak sih? Apalagi ya, sekarang itu kan hari libur. Pasti Sobat Pinky semua banyak nih yang lagi ngabisin waktunya jalan-jalan bareng keluarga, atau jalan-jalan bareng teman, bareng pacar, atau bahkan ada yang me time supaya bisa balikin mood dari tugas-tugas yang udah bikin hari-harinya itu mumet banget. Seperti biasa, di malam hari ini gue bakal nemenin kalian yang mungkin lagi kena macet di jalan, lagi scroll TikTok, atau bahkan lagi healing dari tugas yang numpuk banget. Dan malam hari ini kita bakal ngebahas nih sesuatu yang agak berbeda. Wah, apa ya itu? Pokoknya topiknya ini memang agak dalam, tapi tenang, gak bakal bikin Sobat Pinky semua ngerasa bosen dengerinnya. Buat Sobat Pinky semua yang mau request lagu atau kirim pesan dan kirim cerita lucu ke gue, bisa banget nih kirim SMS ke 0852 8156 1654, atau kamu semua bisa mention ke IG-nya Pinky Radio 19. Sobat Pinky, belakangan hari ini kita makin sering nih dengar kabar tentang anak muda yang stres, burn out, bahkan depresi, padahal kan umur masih muda, masih 20-an, ya nggak sih? Nah, itu dia nih Sobat Pinky, kayaknya nih ya, hidup baru mulai, tapi kok rasanya kayak udah mau pensiun aja gitu. Banyak dari kita yang ngerasa capek banget, padahal kan cuman bangun tidur, terus buka Instagram. Bener banget ya Sobat Pinky, kadang nih ya, kayak baru bangun aja nih ya, udah bikin kita anxiety. Apalagi nih ya, kalau lihat orang-orang di media sosial yang hidupnya kelihatan perfect banget. Makanya nih ya Sobat Pinky, malam hari ini kita bakal ngebahas sesuatu mengenai kenapa sih mental kita belakangan ini sering banget kerasa berat, dan gimana sih caranya kita bisa lebih sadar dan bisa lebih menjaga kesehatan mental. Jadi nih ya, menurut banyak survei, anak muda sekarang tuh over connected tapi underrated. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu kita tuh terkoneksi terus 24 per jam dengan internet, sosmed, segala macam info. Tapi secara emosional, kita kurang dapat nutrisi alias perhatian dan kasih sayang yang real. Kadang nih ya Sobat Pinky, kita punya 1000 teman online, tapi gak punya tuh satupun yang bisa diajak cerita pas kita lagi breakdown. Dan ini sih yang makin parah, karena kita sering ngerasa harus nunjukin versi paling bahagia kita terus di medsos. Nah, iya gak sih Sobat Pinky? Padahal nih ya, kenyataannya kita lagi berantakan banget. Jadi kesannya hidup tuh kayak lagi ajang lomba pamer. Yang satu baru beli iPhone, yang lain harus ikut, yang satu healing ke Bali, lo harus ke Jepang biar gak kelihatan kurang kerja keras. Padahal kan gak semua hal harus jadi konten, gak semua hal harus kita tunjukin di media sosial. Kadang nih ya, diem, rebahan, dan minum teh itu juga bisa membentuk self-love diri kita loh Sobat Pinky. Ngomongin soal self-love nih ya Sobat Pinky, sebenarnya self-love itu bukan cuma maskeran sambil dengerin lagu yang lo suka. Self-love itu juga soal ngasih diri lo waktu buat istirahat, ngakuin kalau lo lagi gak baik-baik aja, dan minta bantuan kalau emang sekiranya lo itu benar-benar lagi butuh bantuan. Dan yang paling penting nih, buat menjaga circle pertemanan, jangan gengsi nih buat ngobrol hal serius sama teman. Kadang lo juga butuhkan lebih dari sekedar lu mau kopi nggak? Lu mau main kesini nggak? Yo main yo. Nah, walaupun kopi juga penting sih, bolehlah, asal jangan jadi pelarian dari masalah. Intinya nih ya Sobat Pinky, yuk coba lebih jujur sama diri sendiri dan berhenti bandingin hidup kita sama orang lain. Karena nih ya, kalau kita terus-terusan ngebandingin diri kita sama orang lain, ya itu gak bakal ada habisnya.
Buat Sobat Pinky yang lagi ngerasa mentalnya kayak lagi rapuh banget, kita pengen bilang nih, kalian gak sendirian kok. Banyak yang lagi ngerasain hal yang sama. Pokoknya jangan takut buat reach out, bisa ke teman, keluarga, atau seorang profesional. Nah, sekarang juga udah banyak nih layanan konseling yang bisa diakses lewat online, yang bisa diakses lewat media sosial. Dan yang perlu diingat nih Sobat Pinky, istirahat itu bukan tanda kalau kamu itu lagi malas-malesan, lagi gak mau ngerjain apa-apa. Ya itu tuh merupakan salah satu tanda kalau kamu itu manusia yang memang membutuhkan istirahat. Dan kamu juga nih ya Sobat Pinky, gak harus punya semua jawaban atau semua pertanyaan kamu itu sekarang. Pelan-pelan juga gak apa-apa kok. Yang penting kamu semua tetap jalan dan gak ngestak di situ-situ terus. Masih di 96,5 FM sama gue Adiba. Waduh, kayaknya nih ya, topik hari ini tuh bikin banyak dari kalian yang ngerasa kok gue banget ya. Dan emang itu tuh tujuan kita supaya kalian gak sendirian. Benar, dan barusan kita dapat DM dari salah satu pendengarnya setianya Sobat Pinky yang kayaknya perlu banget nih kita bacain. Ini dia dari seseorang yang minta namanya disamarin aja. Dia nulis kayak gini, "Kak, aku akhir-akhir ini tuh ngerasa capek banget. Bukan cuman fisik, tapi juga pikiran. Kayak tiap bangun tidur tuh rasanya males banget buat ngelakuin apapun. Aku takut aku kena depresi. Tapi aku juga takut nih ya kalau aku lebay. Gimana sih Kak caranya bedain antara cuma capek biasa sama emang mental kita tuh lagi butuh bantuan?" Wah, pertanyaannya dalam banget dan jujur banget ya. Dan pertama-tama nih ya, makasih banget buat kamu yang udah kirim ceritanya ke kita. Nah, kita tahu kok itu merupakan suatu hal yang gak gampang tentunya. Dan ini penting banget nih buat dibahas, karena banyak banget dari kita yang sering ngeremehin perasaan sendiri. Kayak, gue cuma capek doang kok. Padahal nih ya, dalamnya tuh emang udah benar-benar remuk. Jadi gini nih ya Sobat Pinky, kalau kamu semua lagi ngerasa capek, nah itu merupakan hal yang wajar kok. Tapi kalau misalkan capeknya berlangsung terus-terusan, berhari-hari, berminggu-minggu, dan kamu semua tuh kehilangan minat sama hal-hal yang biasanya kamu suka, mulai susah tidur atau justru malah tidur terus-terusan, terus malas makan atau malah makan secara berlebihan. Nah, itu bisa jadi nih ya tanda kalau kamu semua tuh perlu bantuan atau perlu penanganan dari para profesional. Dan kalau misalkan emang kamu lagi ngerasain hal itu bukan berarti kalau kamu tuh lebay ya. Gak semua luka itu kelihatan. Luka mental juga nyata loh, dan boleh banget kok minta pertolongan kayak ke temen, ke keluarga, atau memang bisa langsung minta bantuan ke para profesional seperti psikolog. Karena kadang tuh kita sering banget ya diajarin buat tahan-tahanin semuanya sendiri. Padahal kan gak ada medali ya buat si paling kuat nahan sakit sendirian. Bener gak sih Sobat Pinky? Nah coba deh tanya ke diri sendiri kayak gini nih, kapan terakhir kali gue ngerasa benar-benar bahagia? Terus tanya juga, apa sih hal kecil yang bikin gue semangat belakangan ini? Kalau misalkan emang jawabannya benar-benar kosong, nah mungkin itu waktunya kamu semua ngobrol, cerita, curhat, entah ke sahabat, keluarga, atau layanan konseling. Dan juga nih ya, jangan nunggu sampai kamu semua ngerasa parah banget baru kamu cari bantuan. Kadang nih ya, ngobrol di awal bisa bikin kamu semua jauh lebih ringan dan lebih tenang. Pokoknya nih ya Sobat Pinky, kalau kamu emang lagi ngerasa burn out, stres, cemas, atau kesehatan mental kamu terganggu, kamu gak sendirian kok. Nah, perasaan kamu itu valid dan kamu itu gak perlu menangis diam-diam di pojokan kamar. Nah, kalau memang kamu benar-benar butuh seseorang buat dengerin kamu, nah kami gak segan-segan nih buat dengerin curhatan kamu yang bisa banget kamu kirim lewat SMS ke 0852 8156 1654, atau kamu bisa mention ke IG-nya Pinky Radio 19.
Sobat Pinky, siapa nih yang perutnya mulai keroncongan? Udah jam segini, tapi kok malah kepikiran makan enak ya? Nah, daripada cuma ngiler, langsung aja meluncur ke pecel lele lesehan Pak Kumis. Lele gorengnya renyah di luar, lembut di dalam, sambalnya pedas lagi, apalagi disantap sama nasi hangat dan lalapan segar. Pokoknya nagih bener. Malam-malam gini, makan pecel lele tuh paling pas gak sih? Bikin kenyang, bikin bahagia. Yuk, ajak teman atau keluarga mampir ke pecel lele lesehan Pak Kumis. Buka sampai tengah malam, dijamin deh, sekali coba pasti ketagihan. Pecel lele lesehan Pak Kumis, solusi lapar malam yang mantap. Oh ya, gue punya satu kalimat nih yang bisa bikin kamu semua semangat dan bisa bangkit. Nah, Sobat Pinky, punya luka itu nggak bikin kamu semua lemah. Tapi nih ya, ngakuin luka itu bisa bikin kalau kamu itu orang yang pemberani. Jadi, yuk lebih sayang sama diri sendiri. Karena kamu semua itu berhak bahagia. Coba yuk kita tarik napas dulu nih. Kadang kita perlu momen buat diam, buat menangin diri. Coba deh tarik napas dalam-dalam, terus bilang ke diri sendiri, gak apa-apa kok, semua ini pasti berlalu. Kita semua lagi belajar, gak harus kuat terus, gak harus semangat terus. Yang penting kamu semua gak pernah nyerah. Wah, gak kerasa banget ya Sobat Pinky, ternyata gue udah nemenin kamu semua nih ya selama 10 menit. Dan sebelum gue pamit, kita bakal ngobrolin suatu hal yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi penting banget nih, apalagi buat kamu semua yang kepikiran buat bikin radio sendiri atau memang pengen terjun ke dunia siaran. Ngomongin soal IPP, izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi, kalau kamu semua pengen siaran secara legal, resmi, dan diakui oleh negara, nah kamu butuh banget nih IPP ini. Bayangin deh, kalau kamu udah punya konten keren, suara enak banget didengerin, pendengar kamu banyak, tapi ujung-ujungnya malah diblok karena siaran kamu yang ilegal. Nah, sayang banget kan? Makanya nih ya Sobat Pinky, IPP ini penting banget. Bukan cuma buat patuh aturan, tapi juga buat buktiin kalau siaran kamu ini punya nilai, punya tanggung jawab sosial, punya standar, dan punya arah yang jelas. Dan ini juga jadi salah satu bentuk perlindungan buat para pendengar. Karena kalau radionya resmi dan ber-IPP, berarti isinya itu diawasi, dilindungi, dan punya batasan etik yang sehat. Jadi nggak sembarangan ya siaran yang bisa menyebarin hoax atau hal-hal yang negatif. Jadi, buat kamu semua Sobat Pinky yang memang punya mimpi bikin siaran, podcast, atau bahkan radio komunitas sendiri, jangan lupa nih ya, urus IPP-nya. Kamu juga bisa cek ke Kominfo atau lembaga penyiaran daerah di kotamu buat tahu proses dan persyaratannya. Supaya suara kamu bukan cuma didengar, tapi juga dihargai oleh para pendengar. Dan semoga makin banyak nih siaran yang bukan cuma rame, tapi juga bertanggung jawab. Karena suara kamu itu bisa mempengaruhi banyak hal Sobat Pinky. Mungkin itu aja bincang-bincang santai kita di malam ini. Terima kasih buat kamu semua para pendengar setia Sobat Pinky. Terus dengerin gue di Pinky Radio. Gue Adiba pamit undur diri. See you, bye-bye.